Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curah nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Dengan cara meyakini sebenar-benarnya bahwa nikmat yang kita terimalah murni merupakan karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita sandarkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita gunakan, kita manfaatkan dalam perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah SWT. Dan juga marilah kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT, karena sebaik-baik bekal menghadap kepada Allah SWT adalah bertakwa, dan bersyukur kepada Allah bagian dari ketakwaan. Semoga Allah SWT menjadikan kita menjadi bagian dari hambanya yang bersyukur lagi bertakwa. Amin. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Materi khutbah pada siang hari ini saya khususkan kepada jamaah yang memiliki grup WhatsApp dan umumnya kepada siapa saja, termasuk kepada khotib dan siapa yang mendengar khutbah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 83. Wa idza jaa amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau rudduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastambitunahu walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu la taba'tumus syaitan illa qalila. Allah SWT berfirman, dan jika datang kepada mereka sebuah perkara yang itu mendatangkan rasa nyaman, menenteramkan, membuat suasana menjadi tenang, atau perkara yang membuat rasa takut, khawatir, niscaya
mereka akan segera untuk menyebarkannya. Dan seandainya mereka mau mengembalikan kepada Rasul atau ulil amri di antara mereka, niscaya orang yang mengetahuinya akan mengambil kebijakan antara apakah perlu disebarkan atau tidaknya. Dan kalaulah tidak karena keutamaan Allah dan rahmatnya, niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali jumlah yang sedikit. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, kafa bil mar'i kadiban ayuhaddisa bikulli masamiya. Cukuplah seseorang telah dikatakan berdusta ketika dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Demikian juga dalam hadis Muslim, naha Nabi sallallahu alaihi wasallam anil qil wal qal. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari qila wa qal, katanya. Dia menyampaikan dan baru sebatas katanya. Dan masih banyak lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan peringatan kepada kita semua tentang hal ini. Tentang surat di atas, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan bahwasanya dalamnya ada pengingkaran bagi siapa yang mendengar berita lalu kemudian segera menyampaikannya, karena bisa jadi berita itu tidak sahih. Dan dalam hadis Nabi SAW di atas, cukup seseorang telah dikatakan berdusta walaupun dia tidak ada kesengajaan sama sekali untuk berdusta, dan dia pun tidak tahu kalau dirinya telah berdusta. Apabila dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar sementara dia pun belum mengecek kebenarannya, maka jamaah sidang Jumat rahimani wa rahmatullah, sekali lagi terkhusus mereka yang memiliki grup WhatsApp dan secara umum yang tidak memilikinya, karena kaidah ayat di atas berlaku untuk semuanya. Tetapi yang saya lihat hari ini banyak afat, banyak kejelekan yang tak terperhatikan yang menimpa banyak dari kaum muslimin dengan grup WhatsApp yang mereka miliki. Mungkin sebatas yang saya bisa ketahui mendekati 10-an kejelekan, dan itu mungkin masih global. Kalau dirinci lagi akan lebih banyak lagi. Dan seseorang semakin berilmu, semakin bertakwa, tentunya akan lebih untuk bisa mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat dan dia saksikan, yang dia dengar. Kejelekan-kejelekan yang bisa terjadi apabila seseorang tidak berhati-hati dengan WhatsApp yang dimilikinya. Yang pertama, dia telah menyebarkan informasi yang sampai kepadanya dan tidak kepada satu orang, dua orang, satu grup maksimal 100,
Dan terkadang seseorang tidak hanya punya satu grup, karena tergantung profesinya. Ketika di sekolah dia punya grup ustadz. Ketika kemudian dia sebagai pedagangnya, maka dia punya grup dengan pedagangnya. Ketika kemudian dia rajin olahraga, maka dia punya grup dengan rekan seolahraganya. Di semakin banyak aktivitas yang dia lakukan, semakin banyak grup yang dia milikinya. Dan biasanya informasi yang dia dapatkan akan dia sebarkan kepada grup yang dimilikinya. Dan informasi yang dia sebarkan nanti akan disebarkan lagi oleh para penerimanya kepada grup-grup yang mereka miliki. Jadi jelas tidak terbatas kepada grupnya saja, akan menyebar kepada bisa seantero pemakai WhatsApp. Jadi yang pertama tadi dia menyebarkan sebuah informasi yang bisa jadi dia bukan ahlinya untuk menyebarkannya. Dalam ayat di atas ada sebuah kisah yang terjadi zaman Nabi SAW, bahwa tersebar berita bahwa Rasulullah SAW mentalak istri-istrinya, dan berita itu pun sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka beliau segera ke masjid, dan masuk masjid mereka dapatkan orang-orang sedang membicarakannya. Maka beliau tidak sabar untuk segera minta izin bertemu dengan Nabi SAW. Maka beliau bertanya, apakah Anda wahai Rasulullah telah mentalak istri-istri Anda? Maka Nabi menjawab, la, sama sekali tidak. Maka mendengar jawaban Nabi SAW, Umar pun langsung menyampaikan ke khalayak bahwa Nabi SAW dengan suara yang lantang, yang keras, bahwa Nabi SAW sekali-kali beliau tidak mentalak istri-istrinya, dan berita itu sudah terlanjur tersebar. Maka beliau sampaikan, dan akulah orang yang termasuk alladzina yastambitunahu la alimal ladzina yastambitunahu minhum. Jadi aku di antara mereka dalam ayat itu yang mengambil keputusan apakah layak untuk disebarkan atau tidaknya. Lo langsung kepada sumber informasinya sehingga bisa dipastikan benar tidaknya, dan beliau yang memiliki kapasitas untuk kemudian menyebarkannya atau tidak. Itu seandainya berita itu benar. Itu pun tidak setiap informasi yang benar bisa disampaikan. Dan baru-baru ini ketika kejadian musibah di negeri Saudi Arabia, siapa di antara kita yang tidak tahu hari ini? Dengan tersebarnya foto-foto dari berita tersebut, dan ternyata pemerintah Saudi sangat tidak rela itu terjadi, penyebaran berita tersebut. Sampai ada salah seorang di antara asatid yang astagfirullah. Kemudian ditanya, mengapa Ustaz? Iya, saya sudah terlanjur menyebarkan terlebih dahulu sebelum ada informasi larangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kita akan bisa kena hadis Nabi SAW tadi, kafa bil mar'i kadiban ayuhaddisa bikulli masamiya. Ketika dia menyebarkannya, dia pun dalam kondisi tidak tahu persis apakah itu betul beritanya atau tidak. Mungkin yang termasuk yang terbaru tersebar berita bahwa Malik Salman hafizahullah mengangkat keranda
korban musibah, padahal itu berita dusta. Terpas nilainya, kemudian mengangkat seseorang atau kemudian merendahkan seorang. Tapi yang jelas dia telah berdusta. Dia masuk kategori orang yang telah berdusta karena informasi yang dia sampaikan tidak benar. Saking kepenginnya, mungkin ingin menjadi orang yang pertama kali menginformasikannya. Kemudian yang ketiga, memang betul-betul dusta. Jadi begitu mudahnya menyampaikan berita dusta. Misalnya kemarin menjelang kurban, Gubernur Jawa Tengah melarang korban sapi dari Pati. Gubernur Jawa Barat melarang korban sapi dari Kuningan. Dia ingin bergurau, tapi dengan bahasa dusta. Jelas ketika dibaca sampai akhir, orang akan tahu bahasnya ini adalah bersendagurau. Tapi itu dusta bahasanya. Dan orang dilihatnya berguraunya tanpa melihat jelas itu dusta. Tapi hendaknya korban dengan sapi beneran. Ya. Jadi kalau dibaca sampai selesai jelas itu cuma bergurau. Tetapi itu dusta. Dan ada nas khusus, larangan membuat orang tertawa dengan sesuatu yang dusta. Kemudian yang keempat, menyebarnya foto-foto yang haram dari terbukanya aurat misalnya. Dan terkadang dunia pertelevisian lebih sopan. Kalau ada foto-foto kecelakaan dan sebagainya, tidak kemudian ditampilkan secara vulgar, tampak siapa yang sakitnya, siapa yang kemudian terlukanya, kemudian lukanya juga tidak ditampakkan menganga tapi diburamkan. Tetapi apa yang terjadi di WhatsApp? Maka umumnya tersebar begitu saja tanpa ada sensor. Dan kalau ini bisa terjadi di WhatsApp-nya kalangan orang-orang yang dinisbatkan kepadanya ilmu, bagaimana di WhatsApp-nya yang tidak punya landasan ilmu sama sekali? Kemudian yang kelima, bermudah-mudahan untuk mengekspos gambar hasil fotografi atau gambar hasil lukisan karena lucu dan lain sebagainya, yang itu gambar makhluk bernyawa. Dan para ulama yang membolehkan hukum gambar hasil fotografi atau hukum memfoto itu pun tidak kemudian memberikan kebebasan seluas-luasnya. Di sana ada batasan-batasan. Walaupun sebagian masyayikh hari ini terutama mobil balwa, perkara yang boleh dikatakan amat sangat sulit untuk dihindari. Tapi biarlah itu orang lain yang sulit untuk menghindarinya. Minimal kita menjadi korbannya tetapi tidak menjadi pelakunya. Yang terkadang foto-foto itu juga tidak ada manfaatnya. Tidak bagi
pelihatnya dan juga tidak bagi yang menyebarkannya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima atau keenam, seseorang menjadi tergoda untuk kemudian memindahkan sebuah amalan yang tadinya itu sir menjadi alan. Ketika kemudian dia selfie misalnya di samping Ka'bah, oh lagi umroh, tadinya nggak ada orang yang tahu. Atau kemudian cuaca di Mekah alhamdulillah sekarang lagi nih. Apa maksudnya? Maka kita tidak, artinya belum tentu pelakunya itu kemudian ada niatan jelek, belum tentu. Tetapi apa faedahnya? Kemudian itu telah merugikan dirinya dari afdol yang kemudian bisa jadi afdolnya adalah karena hukum asalnya amal itu afdolnya dirahasiakan, tapi kemudian sudah menjadi rahasia umum, akhirnya itu nantinya bisa mengganggu. Saya sekarang sedang berada di sini, dakwah di sini, alhamdulillah kemudian jamaahnya saya dan itu bisa mengantarkan sesuatu yang membahayakan bagi pribadinya. Kemudian yang keenam, bahwa terkadang itu menjadi tempat untuk kemudian menasihati orang tetapi di muka umum. Jadi dia sesungguhnya ingin menasihati seorang tertentu, tapi dia lewat jalur di grupnya, sehingga itu bukan nasihat tetapi lebih kepada mempermalukan. Berbeda kalau kemudian dia melalui jaringan pribadi, tapi dia lebih cenderung untuk kemudian di grup. Demikian juga terkadang yang berikutnya, yang ketujuh atau kedelapan, menjadi ajang untuk puji-pujian, dalam arti memuji di hadapan umum juga, di hadapan orangnya, di hadapan yang itu juga bisa berdampak kepada yang dipuji. Karena secara umum seorang tidak boleh memuji di hadapannya, dan hukumnya ini hukum sama dengan di hadapannya, bahkan di hadapan orang banyak, di hadapan dia dan di hadapan orang banyak. Karena yang dipuji ada di dalam grup tersebut. Kemudian yang kedelapan atau yang kesembilan, kadang menjadi sarana ghibah. Ketika ada kejelekan yang diperbuat oleh seseorang, kemudian dibicarakan di grup, terlepas orang tersebut apakah mungkin mubtadi atau yang bisa jadi asalnya orang pada nggak tahu, sehingga kemudian banyak orang yang tahu, atau kemudian ahli maksiat,
yang bisa jadi belum kadarnya untuk kemudian diinformasikan ke umat secara umum, maka itu masuk ke dalam kategori ghibah. Dan yang terakhir, bahwa ternyata itu banyak menyita waktu, karena terkadang banyak dibicarakan yang walaupun mungkin itu grupnya grup orang-orang khusus terpelajar, tapi tetap saja tidak setiap isi yang dibicarakan hal-hal yang terkait bermanfaat. Malah terkadang mungkin versi yang nggak ada faedahnya lebih banyak dibandingkan yang ada faedahnya. Di samping waktu yang begitu banyak, mungkin kadang sampai melalaikan anak istri, karena ya asik dengan grupnya yang tentunya banyak komentar, banyak informasi yang dia merasa tertarik untuk kemudian terus mengikutinya. Nah, inilah jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, beberapa celah jalan-jalan syaitan yang sebagaimana tadi dalam firman Allah SWT, kalau tidak mengembalikannya kepada ahlinya, itu dalam berita yang benar sekalipun, maka lattaba'tum syaitan ila qalila. Secara umum kita akan masuk dalam jerat syaitan, mengikuti jalan-jalan syaitan. Maka waspadalah dan hati-hatilah dalam hal ini kita semuanya, karena praktis hari ini sedikit sekali kaum muslimin yang dia tidak memiliki grup WhatsApp. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahmatullah. Pada khutbah yang kedua kembali saya ingatkan, marilah kita untuk berhati-hati terhadap fasilitas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa kemudahan dalam dunia informasi. Maka jangan sampai ini menjadi malapetaka bagi kita. Nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita justru menjadi petaka bagi kita. Gunakanlah nikmat Allah tersebut untuk perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Taala. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan termasuk bagusnya Islam seorang adalah dia meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Jamirohman As-Salafi.